Pada video kali ini saya akan bahas tentang continuous approximation terhadap histogram yang diskalakan. Memang judulnya emang agak rumit, tapi sebenarnya isinya itu sederhana. Jadi ini membahas tentang histogram yang diskalakan dengan pendekatan yang continuous, artinya kita tidak gunakan kotak-kotak, tetapi kita gunakan garis. Nah, jika jumlah outcome-nya tidak terbatas, artinya bin-nya, jumlah center of bin yang sumbu X-nya itu sangat banyak sekali, maka frekuensi versus outcome, diagram outcome, sumbu X-nya adalah outcome, sang sumbu Y-nya adalah frekuensi, itu bisa digambarkan dalam bentuk garis atau kurva. Jadi berbeda dengan histogram. Kalau histogram kan dia bentuknya kotak-kotak. Nah, maka kalau sumbu X-nya itu datanya sangat banyak atau sangat rapat, kita bisa gambarkan dalam bentuk garis. Nah, tetapi meskipun dalam bentuk garis, itu tetap frekuensinya itu kita skalakan, sehingga total area di bawah garis atau kurva itu kita anggap 100%. Nah, ini sesuai dengan prinsip yang histogram di video sebelumnya. Nah, maka frekuensi yang diskalakan versus outcome dapat dimodelkan dengan persamaan matematik, karena nanti kurvanya ini akan berbentuk garis. Nah, ini kalau kita plot dengan bentuk garis atau kurva itu dinamakan dengan fungsi normal atau Gaussian. Jadi yang sumbu X-nya itu adalah outcome-nya, sumbu Y-nya adalah frekuensi. Kalau kita plot bukan dalam bentuk bar, tetapi kita plot dalam bentuk garis, itu dinamakan dengan fungsi normal atau Gaussian. Nah, bentuk fungsi tersebut, fungsi normal atau Gaussian ini disebut dengan kurva distribusi normal atau kurva dengan bentuk lonceng. Nah, ini adalah gambar kurva dengan outcome yang terdistribusi normal. Ini outcome-nya yang sumbu X, frekuensinya adalah P ini yang sudah diskalakan. Nah, ini bentuknya lonceng, ini artinya dia distribusi normal dengan menggunakan fungsi Gauss atau fungsi normal. Nah, persamaan ini yang merah ini itu dirumuskan dengan rumus P dalam fungsi ini adalah P dalam fungsi X itu sama dengan 1/, sigma akar 2B kalikan X bilangan natural pangkat minus X dikurangi dengan mu kuadratkan dibagi dengan 2 sigma kuadrat, dimana sigma itu adalah standar deviasi standar, dan mu itu adalah rata-rata. Sigma adalah deviasi standar dan mu ini adalah nilai rata-rata. Nah, ini kalau kita lihat di sini, kita lihat rata-rata itu ada di tengah dengan frekuensi yang paling banyak. Di rata-rata kan yang paling sering muncul, jadi dia ada di tengah-tengah dengan frekuensi yang paling banyak di puncaknya. Nah, kemudian fungsi probabilitas itu punya dua parameter ya. Ada dua parameter. Yang pertama adalah rata-rata outcome, rata-rata dari sumbu X-nya, dan deviasi standar atau kita simbolkan dengan sigma. Jadi rata-rata itu kan yang paling banyak, berarti dia ada di tengah-tengah, yang di puncaknya, dia posisinya ada di tengah. Kemudian ini sigma ada mu ada di puncak, bukan sigma, mu ada di tengah rata-ratanya. Nah, sigmanya itu menunjukkan sebaran atau lebar kurva. Nah, dilihat dari kurva ini mu dikurangi dengan sigma, dikurangi dengan 1 sigma itu ada di sini, dan mu ditambah bukan dikurangi. Ini ditambah. Mu ditambah dengan sigma dari garis ini, dan mu dikurangi sigma dari sini. Nah, ini maka kita bisa nyatakan dengan 2 sigma. Ini menunjukkan sebarannya. Nah, kalau nilai X itu antara ini dan ini, antara mu dikurangi sigma
dengan mu ditambah dengan sigma, jadi antara ini area dari sini ke sini, itu untuk kurva yang terdistribusi normal itu ada di 68%. Jadi luas yang di bawah kurva ini itu adalah 68% dari luas total yang ada di bawah kurva. Kemudian kalau X-nya itu ada di dua kalinya, jadi di 4 kalinya berarti di sini adalah mu dikurangi 2 sigma, sini mu ditambah 2 sigma ini, maka itu luasnya itu adalah 96% atau populasinya itu adalah 96%. Jadi sampel yang ada di antara ini itu adalah 96% dari seluruh total sampel yang kita plot di sini. Nah, kemudian kalau kita cek yang sumbu X antara mu dikurangi 3 sigma sampai mu ditambah dengan 3 sigma, jadi ini min 3 sigma, ini plus 3 sigma, itu akan terbentuk luas yang ada di bawah kurvanya itu adalah 997 sampai 100%. Jadi ini untuk kurva yang terdistribusi normal itu di sini itu adalah 68%. Kalau ini minus 2 sigma, ini plus 2 sigma, itu akan terbentuk luasnya itu adalah 96%. Kalau kurangi 3 sigma, di sini ditambah 3 sigma, itu akan 100%. Jadi seluruh luasnya atau seluruh datanya. Itu adalah pengenalan tentang kurva distribusi normal. Nah, kita akan berikan contoh untuk menghitung berapa rata-ratanya, berapa deviasi standarnya dengan fungsi MATLAB. Sebagai contoh, ini sama dengan yang video sebelumnya, yaitu kita masih menggunakan data tinggi laki-laki dengan umur 20 tahun. Jadi ini adalah tingginya dari 64 sampai 75 inci dengan increment atau center of, dengan ini center of bin-nya 64 dari setengah-setengah nambahnya. Resolusi pengukurannya adalah setengah inci. Ini frekuensinya, jadi 64 orang yang, ini 100 orang yang kita survei misalkan. Ini adalah frekuensinya. Ini kalau kita total adalah 100, berarti kita telah mensurvei atau mengukur terhadap 100 orang dengan umur 20 tahun. Nah, yang tingginya 64 inci itu ada 1 orang, yang tingginya 64,5 inci itu tidak ada, 65 tidak ada, 65,5 juga tidak ada. Nah, yang tingginya 66 inci itu ada 2 orang, dan seterusnya sampai 75 inci. Nah, pertanyaannya adalah cari min, rata-rata, dan deviasi standarnya. Nah, kita akan gunakan fungsi MATLAB min dan std. Nah, data tersebut itu sudah diolah sehingga diketahui tingginya berapa, frekuensinya berapa. Nah, kita lihat ulang. Ini kita sudah olah, jadi sudah kita pisah-pisahkan datanya. Jadi yang tingginya sekian, frekuensi sekian. Berarti frekuensi itu kita sudah hitung secara manual atau dengan program, nggak tahu. Yang jelas ini sudah diolah sehingga diketahui frekuensi dari tiap ketinggian orangnya. Nah, akan tetapi untuk dapat menggunakan fungsi ini, min x, kemudian var x atau stdx, min itu untuk fungsi untuk mencari rata-rata, var itu untuk mencari nilai variannya, std itu mencari deviasi standarnya. Nah, untuk menggunakan fungsi min, var, dan standar ini kita perlu data mentah. Data mentah itu artinya data seluruh tinggi saat pengukuran. Misalkan kita mengukur 1 orang tingginya berapa, kita catat tingginya. Orang yang kedua kita ukur tingginya berapa. Berarti data tinggi dari orang ke-1 sampai 100 itu yang dinamakan dengan data mentah. Nah, sehingga datanya adalah data tinggi dari 100 orang tanpa dihitung frekuensinya. Jadi frekuensinya itu belum kita hitung. Nanti biar MATLAB yang menghitungnya kalau kita mau mengolah secara lebih lanjutnya. Nah, kemudian tapi kita tidak menghitung frekuensi, kita fokus menghitung rata-rata dan deviasi standarnya dari data mentah. Nah, untuk merubah data yang sudah diolah tadi, data frekuensi absolut tadi, namanya frekuensi absolut ya. Ini frekuensi absolutnya, kita rubah data ini itu menjadi data mentah. Nah, untuk merubahnya kita gunakan for loop untuk mengubah data frekuensi absolut menjadi data mentah. Nah, bagaimana programnya?
Pertama, seperti biasa kita tulis data frekuensinya Y absolut. Y absolutnya berarti yang data yang ini 10002 ini kita tulis ulang di sini. Kemudian kita tentukan lebar bin supaya kita bisa mendefinisikan binnya, yaitu dari 64 sampai 75, itu artinya yang ini. Dari 64 sampai 75 kita hitung, kita mau buat data atau urutan dari 64, 65, 65, 65 dan seterusnya sampai 75. Kemudian setelah kita mempunyai variabel yang isinya frekuensi, ini Y absolut, frekuensi absolutnya, kemudian juga binnya, maka kita bisa buat data mentah yang kita namakan dengan Y raw. Nah, kita mulai dengan vektor kosong, yaitu kita definisikan nama variabelnya yaitu Y raw, kita isi data kosong dulu. Kemudian kita gunakan for I sampai I itu sama dengan 1 sampai panjang dari Y absolut. Berarti 1 sampai panjangnya ini, yang Y absolutnya panjangnya berapa. Nah, kemudian kita cek berapa nilai Y absolutnya. Jika nilai Y absolut I, misalkan yang I ini adalah yang indeksnya, misalkan elemen yang pertama itu lebih besar daripada 0, jika nilai Y absolutnya itu lebih besar daripada 0, maka kita bisa buat variabel yang namanya new itu adalah bin yang ini 64 kalikan once itu berarti nanti menghasilkan nilai 1 semua, yaitu 1 baris dan ini kolomnya, berarti nanti menghasilkan 1 baris dan kolomnya itu tergantung dari nilai Y absolutnya. Misalkan ini yang misalkan I itu 1, kita cek Y absolut I apakah lebih besar daripada 0, berarti Y absolut yang 1 itu apakah lebih besar daripada 0, iya, dia karena 1. Nah, ketika lebih besar daripada 0, maka kita bikin variabel new itu adalah bin yang pertama yaitu 64 kalikan dengan 1 dengan 1, Y absolutnya ini 1. Jadi 1,1 artinya hanya ada angka 1. Jadi yang baru adalah 64 kalikan 1. Nah, berarti yang new itu adalah nanti akan muncul angka 64 karena ini adalah hanya 1 kali 1 nilai angka satunya. Nah, kalau misalkan kurang dari atau tidak, atau kurang dari 0, maksudnya salah, artinya dia 0. Ketika 0 berarti tidak ada yang bernilai atau ketinggiannya itu, jadi tidak ada binnya itu tidak ada nilainya, maka kita kosongkan. Nah, maka nanti setelah kita looping dari Y absolut dari pertama sampai terakhir, nanti ketemunya itu akan data tinggi, jadi tidak data frekuensi, dari data tinggi. Misalkan 64 itu frekuensinya 1, berarti nanti akan muncul angka 64. Misalkan ini 64, misalkan di sini ada 6, misalkan ini 6 setengah, itu frekuensinya 4, berarti nanti Y raw-nya itu akan membuat nilai 6 setengah sebanyak 4 kali. Kalau 67 berarti nanti akan membuat nilai 67 sebanyak 5 kali. Berarti nanti ini tingginya nanti akan Y raw itu akan hanya data dari tinggi, tetapi jumlahnya itu akan sesuai dengan frekuensinya. Misalkan ini 6 setengah itu 4, berarti nanti 6 setengah, 6 setengah, 6 setengah, 6 setengah sebanyak 4 kali. Nah, sehingga itu menjadi data mentah. Nah, setelah kita ini semuanya kita tambahkan ya, berarti Y raw-nya kita tambahkan Y raw yang kita hitung di sini, yang sudah ada di sini ditambahkan dengan yang baru. Ya, tambah terus gitu. Kemudian setelah kita memperoleh data mentah, kita tinggal menggunakan mu rata-rata yaitu min Y raw, kemudian standar deviasinya kita gunakan fungsi std Y raw. Nah, saya sudah coba bikin programnya. Yang pertama kita bikin Y absolutnya, adalah frekuensi dari tiap-tiap tinggi badan yang sudah dihitung.
Kita buat binnya itu dari 64 dengan spasi lebar bin yaitu setengah sampai 75. Nah, ini membuat data mentah atau Y-row nya. Pertama kita buat Y-row kosong, kemudian kita gunakan for I 1 sampai panjang Y ini, Y absolutnya. Nah, kalau Y absolut yang lebih besar daripada 0 berarti kita menuliskan B nya sebanyak frekuensi di Y absolut. Kalau 0 berarti hanya kosong, dan seterusnya. Kalau tidak kosong, kemudian kita tambahkan Y-row nya dari Y-row yang awal ini, kita tambahkan dengan new nya ini, terus putar sampai I nya itu sesuai dengan panjang Y absolutnya, dan kita hitung rata-ratanya dan deviasi standarnya. Nah, ini bisa kita lihat hasil Y-row nya itu adalah 100 elemen. 100 elemen 120 berarti sudah benar, yaitu 100 orang yang sudah diukur tinggi badannya. Nah, setelah ini tinggal gampang aja, kita langsung bisa hitung rata-rata dan standar deviasinya. Berarti rata-ratanya adalah 69,5 inci dan standar deviasinya adalah 1,959 inci. Oke, demikian contoh penjelasan singkat mengenai distribusi normal dan bagaimana menggunakan fungsi statistik dalam MATLAB, yaitu menggunakan min dan STD, standar deviasi. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.